Pemirsa, hujan deras yang mengguyur serta adanya aktivitas tambang liar menyebabkan banjir bandang dan melanda 6 desa di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video yang merekam air bah menerjang pun viral. Warga histeris melihat banjir bandang menerjang 6 desa di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Sabtu malam. 6 desa yang terdampak yakni Desa Argapura, Desa Cintamanik, Desa Bangunjaya, Desa Rengas Jajar, Desa Batu Jajar, dan Desa Tegalega. Pihak BPBD Kabupaten Bogor menyatakan banjir akibat dampak hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut ditambah adanya aktivitas pertambangan liar. Hujan deras ini membuat air dari aliran kali meluap, di antaranya Kali Tipar, Kali Cipangaur, dan Kali Kadaung. Namun pihak BPBD belum bisa memastikan dampak kerusakan banjir bandang ini karena masih dalam pendataan. Sementara video banjir bandang yang terjadi di lokasi pun viral, di mana aliran air masuk ke permukiman saat hujan masih terjadi. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, akibat hujan deras semalaman, jalur alternatif penghubung dua kabupaten amblas sepanjang 15 meter. Akibatnya warga harus berputar sejauh 1,5 kilometer melewati area persawahan untuk sampai ke tempat beraktivitas. Material tanah dengan ketinggian 50 meter dan panjang sekitar 15 meter amblas hingga menyebabkan badan jalan hilang masuk ke dalam sungai. Di jalan penghubung alternatif Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, Dusun Kirang, Suruh, Kabupaten Semarang. Jalan ini amblas usai hujan lebat mengguyur sepanjang malam. Warga mengaku mengetahui tanda-tanda longsor sejak beberapa hari sebelumnya. Retakan jalan semakin melebar hingga akhirnya amblas. Kejadian ini sudah 2 kali di lokasi yang sama, meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan. Akibat kejadian ini, aktivitas warga terutama pelajar dan pekerja terganggu dan harus memutar sejauh 1,5 kilometer melewati area persawahan. Semalam itu hujan semalaman. Nah, terus pagi itu tanah itu udah mulai bergerak dan paginya longsor. Sebelum longsor masih ada yang lewat, mobil bisa, tapi lari. Itu pun sudah mendak 1,5 meter. Pelan-pelan gitu Pak? Iya, pelan-pelan lari. Kira-kira jam 5. Warga diimbau menggunakan jalur alternatif dengan tetap berhati-hati, mengingat medan yang cukup beresiko. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Akibat air kali Cimanceri meluap, ratusan rumah warga terendam banjir di Pagedangan, Tangerang, Banten. Warga terpaksa mengungsi di masjid dan balai warga. Air kali Cimanceri meluap, ratusan rumah warga di Desa Karang Tengah, Pagedangan, Tangerang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 meter hingga mencapai 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh akibat rumahnya terendam banjir. Banjir akibat kiriman dari Bogor. Bu, ini ibu nggak ngungsi nih. 350 rumah terendam banjir, namun sampai saat ini belum ada bantuan. Saat ini warga mengalami penyakit gatal dan pusing, berharap ada bantuan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi Lebaran Tanah Abang kembali digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain atraksi khas Betawi, jajanan dan makanan khas Betawi menjadi tujuan pengunjung. Dan berikut laporan jurnalis Aya Nufus dan juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, tradisi Lebaran Tanah Abang 2026 kembali digelar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejak Minggu pagi, festival ini sudah diramaikan oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah, khususnya di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan di belakang saya ini adalah situasi panggung yang baru saja dibuka sekitar 15 menit yang lalu. Acaranya dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian juga ada penampilan-penampilan seru seperti tarian khas Betawi, kemudian juga atraksi palang pintu,
itu, kemudian juga manusia petasan yang menjadi daya tarik utama. Selain itu di belakang saya sini ini juga menjadi salah satu perhatian yang selalu mengundang banyak sekali pengunjung, yaitu berbagai stand makanan atau produk UMKM yang dihadirkan di Lebaran Tanah Abang 2026 ini. Salah satunya menghadirkan makanan khas Betawi tentunya, yakni kerak telur yang ada di belakang saya situ kalau Anda bisa melihat. Kemudian juga ada dodol khas Betawi. Tidak hanya menjajakan dodol saja, namun juga sejumlah stand dodol ini menghadirkan bagaimana sih cara pembuatan dodol secara langsung yang bisa dilihat oleh pengunjung hadir di sini. Selain itu ada bir peletok dan juga aneka ragam makanan dan juga jajanan lainnya. Memang untuk Lebaran Tanah Abang 2026 ini tidak hanya sebagai festival saja atau festival biasa saja, namun juga sebagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan tradisi Betawi. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, gerai pembuatan kartu layanan gratis khusus lansia dan penyandang disabilitas kembali dibuka di acara Hari Bebas Kendaraan atau CFD di Sudirman, Jakarta. Kartu layanan ini nantinya bisa digunakan untuk mengakses transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, MRT, ataupun Jaklingko dan gratis. Dan berikut laporan jurnalis kami Berliana Mileni. Dinas Perhubungan DKI Jakarta hari ini kembali membuka booth untuk membuat kartu layanan gratis khusus untuk lansia di atas 60 tahun dan juga penyandang disabilitas. Nah, kalau bisa Anda lihat, ini dari jam 6 pagi tadi ini sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias ingin membuat kartu layanan gratis yang nanti bisa digunakan untuk naik Transjakarta, kemudian MRT ataupun LRT. Nah, untuk mengetahui keseruannya, saya akan coba mengajak Anda berbincang dengan salah satu masyarakat yang saat ini sedang mengantri nih untuk membuat kartu layanan gratis. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu boleh maju sedikit Bu? Oke. Nah Ibu boleh diperkenalkan namanya siapa nih Bu? Ya. Susi Sugiyarti. Haji Rohaya. Ibu Eti Sumiati. Ibu nih hari ini gimana nih, bisa diceritakan sedikit untuk proses pendaftaran kartu layanan gratis Ibu? Mudah. Terus kita dibantu sama karyawan dari Transjakartanya. Jadi kita hanya menyerahkan KTP. Setelah itu kita didata, setelah didata langsung dipoto dan mendapat nomor antrian, itu aja. Ibu boleh tadi apa aja sih yang bisa dibawa untuk persyaratan daftar ini? KTP aja. Terus Sama usia lansia 60. nah Ibu, apa sih tanggapan Ibu nih terkait program ini nih? Kalau bisa dipermudah, terus lagi jangan seminggu sekali. Jadi karena di sini kan warga banyak, kalau antri seperti ini untuk usia-usia lansia sepertinya sulit. Ini lagi proses ngantri ya, ini lagi nunggu kartunya. Iya, betul. Ibu terima kasih banyak atas waktunya ya, selamat beraktivitas kembali. Nah itu dia pemirsa bagaimana antusias masyarakat untuk mendapatkan kartu layanan gratis yang bisa digunakan untuk naik transportasi umum di Jakarta. Nah hari ini disediakan totalnya 200 peserta dan masyarakat bisa langsung datang untuk membuatnya dengan membawa fotokopi KTP dan juga pas foto. Nah ini harapannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa akses transportasi umum ini lebih mudah dan juga inklusif untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Ahmad Putra, iNews melaporkan.